Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Yaitu ada 5 sikap yang merugikan dirimu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini jadi pembelajaran untuk teman-teman muda. Saya percaya begini, orang pintar belajar dari dirinya, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. So, apa yang coba saya bagikan ini, jadikanlah ini sebuah pembelajaran dan jangan kamu ulangi, sehingga engkau menjadi pribadi yang terbaik. So, berikut ini 5 sikap yang merugikan dirimu. Yang pertama, sikap pesimis, rendah diri, atau pemalu. Ini sangat-sangat merugikan. Ada orang sebenarnya dia tampan, sebenarnya dia cantik, dan dia belum menikah padahal udah berumur. Nah, kenapa dia belum menikah padahal udah berumur? Karena itu tadi, pesimis, rendah diri, dan pemalu. Jadi setiap kali ada orang untuk dekati dia, padahal yang dekati dia itu orang baik. Jadi setiap kali mendekati dia, dia langsung mundur. Karena dia pesimis tadi. Dia merasa dia gak layak, dia merasa orang itu terlalu baik, terlalu luar biasa. Jadi setiap kali orang coba dekat sama dia, dia mundur. Nah, ini yang buat dia akhirnya nggak menikah. Inilah istilahnya kerugian yang dia alami dalam masalah asmara. Nah, kemudian yang lain, kerugian yang lain adalah apa yang ada di hatinya. Jadi ada orang ya, pengen sekali dia menginginkan sesuatu yang ada di hatinya, tapi malu untuk menyampaikan. Jadi dia cuma pendam, simpan di hatinya, bahkan sampai bertahun-tahun. Itulah ruginya ketika orang punya sikap pesimis, orang punya sikap rendah diri atau pemalu. Ingat teman-teman muda yang nonton ini, engkau dijadikan Tuhan segambar, serupa dengan Dia. Artinya engkau sangat luar biasa. Artinya gambar Allah itu ada padamu. So, berhenti pesimis, berhenti rendah diri, berhenti pemalu, maka engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupanmu. So, itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang merugikan dirimu, maka yang kedua adalah sikap sombong dan angkuh. Ini juga sering terjadi. Orang itu cantik, orang itu ganteng, tapi masalah asmara selalu gagal, selalu nggak bisa berhasil. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika orang coba PDKT sama dia, ketika orang coba kenal dia, didapatilah bahwa orang ini terlalu sombong, terlalu angkuh. Dan ini yang buat kemudian orang-orang mundur karena sikap sombong dan angkuh tersebut. Bagi saya, kecantikan dan ketampanan sesungguhnya bukan pada face, pada wajah. Sebab sebenarnya cantik menurut wajah atau rupa itu relatif. Tapi bagi saya, cantik yang sesungguhnya adalah inner beauty. Kecantikan yang dari dalam, yaitu karakter, pembawaanmu. So, teman-teman muda ya, berhentilah bersikap sombong, berhentilah angkuh. Kalau kamu rendah hati, maka apa yang terjadi? Kamu punya daya tarik, kamu punya pesona yang kuat. So, teman-teman muda, jadilah rendah hati. Maka saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa.
engkau akan jadi pribadi yang menarik di depan orang lain. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sikap yang merugikan dirimu adalah sikap yang bersungut-sungut. Apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa protes. Kalau teman-teman pelajari di firman Tuhan ya, jadi bangsa Israel identik dengan bersungut-sungut di perjanjian lama. Nah, mereka terbiasa dengan mujizat, tapi terbiasa pula dengan sungut-sungut. Nah, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang bahwa mereka harusnya sampai ke Israel itu artinya ke Israel itu nyampe nggak butuh waktu lama. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka muter-muter di padang gurun. Jadi orang yang bersungut-sungut, orang itu akan muter-muter dalam kehidupan. Yang harusnya bisa cepat, yang harusnya bisa mendapatkan yang terbaik dalam waktu yang cepat, karena bersungut-sungut nggak bisa. Seperti bangsa Israel, harusnya nggak lama tuh dari Mesir ke Israel. Karena bersungut-sungut, akhirnya mereka muter-muter di padang gurun. So, berhenti bersungut-sungut dan mulailah mengucap syukur. Karena waktu engkau mengucap syukur, di situ ada kuasa Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, di situ ada berkat Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, di situ ada promosi, di situ ada pertolongan, dan banyak yang lain kalau engkau mengucap syukur. So, itu yang ketiga. Yang keempat, sikap yang merugikan dirimu. Maka yang keempat adalah sikap pemarah atau temperamental. Kamu orang yang cepat marah. Baru masalah sedikit langsung marah. Salah paham langsung marah. Dan kamu apalagi sampai lost control. Artinya kamu gak bisa menahan dirimu. Kamu arogan, kasar, segala macam. Ini akan sangat merugikan dirimu. Karena apa? Tidak akan ada orang yang betah sama kamunya. Tidak akan ada orang yang nyaman sama kamunya. Bahkan orang akan mengutuki. Orang akan menjelek-jelekkan kamunya. Dan itulah yang akan merugikan dirimu. Belum lagi waktu kamu pemarah, waktu kamu temperamental, maka apa yang terjadi? Orang-orang terdekatmu itu bisa menjauh. So, berhenti bersikap pemarah ataupun temperamental. Ingat ya, jangan bilang udah begini pembawaannya. Nggak ada. Setiap orang bisa berubah. Yang penting ada keinginan berubah, pasti ada jalannya untuk berubah. So, itu yang keempat. Jadi kalau teman-teman pemarah, temperamental, engkau akan sangat dirugikan. Nah, kemudian yang terakhir, sikap yang akan merugikan dirimu. Maka yang terakhir adalah sikap tergesa-gesa ataupun tidak tenang. Jadi apa saja yang dikerjakan, yang dilakukan dengan tergesa-gesa, apalagi dalam hal mengambil sebuah keputusan, maka kemungkinan besar apa yang engkau kerjakan akan salah. Kemungkinan besar apa yang engkau kerjakan akan mengalami kegagalan. Karena engkau tergesa-gesa, tidak tenang. Satu kali saya mendarat di Banggai, dan saya tergesa-gesa turun dari pesawat. Saking saya tergesa-gesa, saya lupa bahwa saya menaruh dompet saya di kursi pesawat. Sampai saya nyampe di penginapan, baru saya ingat bahwa dompet saya ketinggalan di pesawat. Dan kita ke airport begitu jauh jaraknya, dan begitu nyampe pesawatnya udah terbang. Untungnya itu dompet sudah dititip. Artinya begini, saya jadi ngalami kerugian di situ. Kerugi waktu, bolak-balik, dan untungnya dompetnya balik. Nah, coba bagaimana kalau orang lain ambil. So,
tergesa-gesa itu cenderung akan merugikan. So, jadilah pribadi yang tenang, maka engkau akan dapat berdoa, engkau akan dapat berpikir tenang, dan engkau dapat untuk mengambil keputusan dengan baik. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Belajarlah dari 5 hal ini, dan jangan pernah lakukan ini dalam kehidupanmu. Maka percayalah, keuntungan demi keuntungan, berkat demi berkat, dan hal-hal luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.